Part 75 Bintang Purba. Bersama suara serak, cerita novel bela diri dilanjut. Di mana pil terobosan 9 revolusiku. Su Tianhu bergegas masuk, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan cukup beruntung untuk melihat pil terobosan 9 revolusi dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam buku klasik. Ini dia, Yang Linbo mendorong 9 botol giok itu. Su Tianhu mengambil botol giok itu dan mengamatinya dengan saksama. Botol giok ini dibuat khusus, terbuat dari giok khusus, dan terlihat seperti kaca, tetapi dengan sedikit kesan buram. Dengan penglihatan Su Tianhu, dia masih bisa melihat tampilan pil yang spesifik. 9 pil itu semuanya berwarna hitam, tanpa warna lain, dan ada 9 pola gelap berbentuk naga yang menonjol di atasnya, yang terlihat jelas. Benar-benar 9 putaran, haha, benar-benar 9 putaran, aku jadi kaya sekarang. Su Tianhu begitu gembira hingga seluruh badannya gemetar. 9 pola naga hitam adalah simbol pil pemecah alam 9 putaran, dan pola itu baru akan muncul setelah 7 putaran. Namun, setelah memikirkannya, alisnya kembali berkerut. Ayah, ada apa denganmu? Tanya Su Lingchen. Bukankah seharusnya dia senang karena telah menyempurnakan pil pemecah alam 9 putaran kali ini? Bagaimana ekspresimu? Aduh, pil pemecah alam 9 putaran itu bagus, tetapi masalahnya kita tidak bisa meminumnya. Su Tianhu menghela napas. Pil pemecah alam itu sendiri adalah pil racun. Semakin banyak putarannya, semakin besar racunnya. Jadi, pil pemecah alam tidak bisa diminum begitu saja. Kamu harus mencapai tingkat kultivasi yang sesuai sebelum bisa meminumnya. Misalnya, pil pemecah alam 9 putaran, tingkat kultivasi harus mencapai urutan kedua sebelum bisa meminumnya. Jika kamu meminumnya terlebih dahulu, badanmu tidak akan mampu menahan kerusakan racunnya. Paling tidak, Anda akan terluka parah dan sekarat, dan yang terburuk, Anda akan mati di tempat. Dengan kata lain, dia hanya bisa menonton pil pemecah alam 9 revolusi ini sekarang, dan dia tidak bisa meminumnya sama sekali. Selain itu, pil pemecah alam ini hanya dapat diminum sekali seumur hidup seseorang. Ia perlu minum pil bahkan untuk urutan ketiga, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke urutan kedua. Hei, ini bukan apa-apa, paling lama 100 tahun, Anda dapat menerobos ke urutan kedua. Su Lingchen menganggapnya ada sesuatu, jika tidak berhasil, Anda juga dapat menjualnya dengan imbalan sumber daya kultivasi, yang dapat sangat mempersingkat waktu terobosan. Pokoknya, tidak peduli apapun, meminum urutan kedua pasti lebih berharga daripada meminumnya sekarang, bagaimana menurutmu? Menurutnya, itu sama sekali bukan masalah besar, bahkan jika butuh beberapa ratus tahun, itu sepadan, karena sangat sulit untuk menerobos ke urutan pertama Luotian. Bahkan di alam Hongmeng, tidak banyak orang di urutan pertama Luotian, bahkan di kota dewa dan iblis mereka, hanya ada 30. Jumlah ini tampaknya tidak sedikit, tetapi seluruh kota dewa dan iblis memiliki populasi 1 miliar, jadi sangat menyedihkan. Kekuatan lain tidak jauh berbeda dari kota dewa dan iblis, dan pil pemecah alam 9 putaran dapat menciptakan urutan pertama Luotian. Nilainya tidak terukur. Benar sekali. Su Tianhu mengangguk, lalu mengeluarkan 3 pil dan menyerahkannya kepada Yang Linbo, sambil berkata, Xiao Yang, 3 pil pemecah alam ini adalah hadiahmu, jangan anggap itu terlalu sedikit. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi Yang Linbo 1, tetapi kali ini Yang Linbo banyak membantu mereka dan memurnikan pil pemecah alam 9 transformasi, yang nilainya ratusan kali lipat. Agak tidak masuk akal untuk memberinya hanya 1. Dan karena Yang Linbo dapat memurnikan 1 tungku, dia dapat memurnikan tungku kedua, jadi dia tidak bisa pelit. Jika kota dewa dan iblis menemukan air ilahi Tianyi di masa mendatang, mereka dapat memintanya untuk memurnikan tungku lain. 3 pil sudah cukup, tidak lebih atau kurang. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Yang Linbo mengambilnya langsung. Ini diperoleh dengan kemampuannya sendiri, mengapa dia tidak menginginkannya? Namun, dia tidak berencana untuk menggunakannya sendiri. Meskipun pil pemecah alam itu bagus, pil itu juga bergantung pada kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah meminumnya, fondasinya akan tidak stabil. Pada saat yang sama, pil pemecah alam sangat beracun. Meskipun dapat membantu orang menerobos kultivasi mereka setelah meminumnya,
akan ada racun yang tertinggal di dalam badan yang sulit dihilangkan sepenuhnya, yang akan memengaruhi peningkatan selanjutnya. Oleh karena itu, siapapun yang telah dipromosikan melalui pil pemecah alam pada dasarnya akan merasa sulit untuk membuat terobosan lain, kecuali mereka bertemu seseorang seperti Li Wanzi yang memiliki badan murni atau harta khusus untuk memecahkan bahaya tersembunyi ini. Yang Linbo adalah takdir kontemporer, dan dia memiliki metode takdir dari 9 generasi takdir di tangannya. Dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal untuk meningkat. Tetapi dia tidak membutuhkannya, tetapi dapat menggunakannya untuk menukar sumber daya kultivasi. Pil pemecah alam 9 putaran ini tidak ternilai harganya. Ngomong-ngomong, paman dan pamanmu ada di sini. Apa kau ingin keluar dan menemui mereka? Tanya Su Tianhu. Baiklah. Yang Linbo mengangguk. Dia sudah tahu bahwa keluarga yang di alam Tianren dan alam Xuantian sama dengan keluarga yang di alam Hongmeng. Ibunya, Gu Yuer, berasal dari keluarga Gu di alam Hongmeng. Karena mereka ada di sini, tentu saja dia ingin bertemu dengan mereka. Mereka akan menjadi pembantunya di masa depan. Tidaklah memalukan untuk meminta bantuan dari keluarga sendiri. Kalau begitu, ayo pergi, ikut aku. Su Tianhu berkata dan berjalan keluar, menghancurkan jimat giok komunikasi pada saat yang sama. Dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo benar-benar dapat memurnikan pil alam pemecah 9 putaran sebelumnya, dan orang-orang ini datang terlalu cepat, jadi dia belum menutup kota. Sekarang pemurnian pil alam pemecah 9 putaran oleh Yang Linbo telah menyebabkan keributan besar, sekelompok orang di luar mungkin telah menemukannya. Jadi sulit bagi mereka di kota dewa dan iblis untuk menikmati pil Breaking Realm sendirian, dan setidaknya setengahnya akan dibagi. Karena kekuatan besar lainnya tidak bisa duduk diam dan melihat kota dewa dan iblis tumbuh lebih besar, terutama Tusan. Tetapi jika Anda menginginkan pil Breaking Realm, Anda harus membayar harga yang sesuai. Jika Anda ingin mendapatkannya secara gratis, tidak mungkin. Oke, Yang Linbo menjawab dan mengikutinya keluar. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia mendapati 7 kelompok orang berdiri di luar kota. Selain Sekte Buddha, Gu, Zhan, Yang, Lin, Wang, Dao Zong, dan Tusan semuanya ada di sana. Menghitung kota dewa dan iblis, 8 dari 9 kekuatan utama datang, yang merupakan pemandangan langka di alam Hongmeng. Tentu saja, Su Tianhu mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa masalah pil alam pemecah 9 putaran tidak dapat disembunyikan, tetapi dia tidak menyangka sekelompok orang ini datang begitu cepat. Terutama Tusan, yang benar-benar mengirim orang ke sini, yang menunjukkan bahwa mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue. Tetapi yang tidak diharapkan Yang Linbo adalah bahwa orang yang datang dari Tusan sebenarnya adalah seorang kenalan. Tusan tersenyum. Paman Hu, apakah Tusan juga datang untuk meminta pil alam pemecah? Yang Linbo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tusan Xiao Xiao datang ke sini. Dia adalah penguasa Tusan. Meskipun pil pemecah alam 9 tun bagus, tidak ada gunanya bagi guru Tusan untuk datang ke sini secara langsung. Melihat kekuatan lain, mereka hanya mengirim seorang tetua. Jangan khawatir, meskipun Tusan tidak cocok dengan kita, dia juga harus berada di sini untuk mendukungmu, dan pil pemecah alam hanyalah produk sampingan. Su Tianhu sangat berpikiran jernih. Tusan mengatur Tusan Jing di sebelah Yang Linbo, dan niatnya sangat jelas, yaitu, dia ingin menggunakan Yang Linbo untuk mereproduksi kejayaan masa lalu. Bagaimanapun, Tusan Xiao Xiao adalah wanita dari generasi ke-9 takdir, dan pada saat itu, dia mengandalkan generasi ke-9 untuk mendominasi semua kekuatan. Jadi Tusan adalah penggemar berat takdir, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk melihat Yang Linbo mendapat masalah. Alasan mengapa keluarga Zong tidak menyukai Yang Linbo juga karena hubungan dengan generasi ke-9. Mereka sangat membantu generasi ke-9 saat itu, tetapi mereka tidak mendapatkan imbalan apapun, dan mereka diganggu oleh Tusan. Tentu saja, mereka tidak akan memiliki wajah yang baik untuk takdir. Jika Yang Linbo tidak bertindak terlalu cepat dan menangkap putri dari keluarga Zong, dia tidak akan membantu Yang Linbo. Su Tianhu, apakah kamu sudah menyempurnakan pil terobosan 9 transformasi? Tusan tersenyum dan berkata langsung ke intinya. Ketika dia mengatakan ini, telinga orang lain juga menjadi lebih waspada. Meskipun mereka telah menebak sebelumnya, mereka tidak tahu apakah itu pil terobosan 9 transformasi. Mereka hanya bisa mendapatkan jawaban dari Su Tianhu.
Bahkan penampilan Yang Linbo diabaikan oleh mereka. Yang Linbo tidak memiliki aroma pil terobosan 9 transformasi saat ini. Jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Su Tianhu berkata dengan tidak setuju. Mereka dan Tusan adalah musuh bebuyutan, jadi tentu saja mereka tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Kau harus tahu bahwa kau tidak dapat mempertahankan pil terobosan transformasi 9 di kota dewa dan iblis. Sebutkan harganya. Aku, Tusan, menginginkannya. Tusan tersenyum dan berkata, pil terobosan transformasi 9 terlalu berharga. Satu pil setara dengan master tingkat pertama Luotian. Oleh karena itu, kekuatan besar lainnya tidak dapat menyaksikan kota dewa dan iblis mendominasi sendirian. Begitu mereka memiliki 10 master tingkat pertama Luotian lagi, keseimbangan seluruh dunia Hongmeng akan hancur. Oleh karena itu, jika kota dewa dan iblis berani makan sendiri, mereka setidaknya akan menghadapi target dari 7 kekuatan besar lainnya, dan bahkan sekte Buddha mungkin akan berakhir. Bagaimanapun, menambahkan 1 atau 2 master tingkat pertama Luotian tidak ada artinya bagi kekuatan besar. Tetapi jika 9 ditambahkan pada saat yang sama, keseimbangan dunia Hongmeng akan hancur. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa hidup dengan damai. Keluarga Yang Ku juga menginginkannya. Keluarga Guku menginginkannya. 7 kekuatan besar berbicara satu demi satu, dan tidak ada yang ingin tertinggal. Tentu saja, meskipun mereka juga menghargai pil pemecah alam transformasi 9, mereka tidak ingin kota dewa dan iblis mendominasi sendirian. Lagi pula, jika pasukan lain memiliki 1 lagi master tingkat pertama Luotian, itu setara dengan kekuatan mereka yang melemah 1 poin. Maaf, kali ini pil terobosan transformasi 9 tidak dibuat oleh seseorang dari kota dewa dan iblis kita. Su Tianhu melanjutkan, jadi 3 dari 9 pil terobosan transformasi 9 telah diberikan kepada sang alkemis sebagai hadiah. 6 sisanya, kota dewa dan iblisku akan memiliki 3 saja. Apakah permintaan ini tidak terlalu banyak? Tidak, 3 terlalu sedikit. Setidaknya 5 harus diberikan. Lin Kuang tentu saja tidak bisa menerimanya. Kali ini mereka datang dengan 7 kekuatan utama. Bagaimana membagi ketiganya? Setengah pil untuk setiap keluarga tidaklah cukup. Selain itu, keluarga Lin mereka adalah yang memiliki fondasi terburuk di antara 9 kekuatan utama. Jika hanya ada 3, maka setiap pil mungkin akan memiliki harga yang sangat tinggi. Dengan sumber daya keuangan mereka, mereka tidak bisa mendapatkannya sama sekali. 5 pil berbeda. Mereka menggertakkan gigi dan masih dapat meminum salah satunya. Aku juga tidak setuju. Aku tidak peduli berapa banyak yang kau bawa keluar, tetapi semuanya berdasarkan siapa yang datang pertama dilayani pertama. Klan Zan kita adalah yang pertama datang, jadi kita harus punya 1. Zan Buxiu tidak peduli berapa banyak pil yang dibawa keluar kota dewa dan iblis. Bagaimanapun, keluarga Zannya hanya menginginkan 1. Permintaan ini tidak berlebihan. Menurutmu siapa dirimu? Kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara dalam kesempatan ini. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membantu klan Zanmu membersihkan pintu. Tusan tersenyum dan perlahan berjalan menuju Zan Buxiu. Dalam arti tertentu, mereka adalah yang pertama datang. Bagaimanapun, Yang Linbo adalah menantu klan Tusan. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menggertaknya? Tetapi mereka tidak muncul setelah mereka datang, tetapi menunggu di samping. Bagaimanapun, raja hanya akan muncul di akhir, sehingga dia dapat memberikan bantuan terbesar kepada Yang Linbo dan membuatnya berbakti kepada Tusan. Jika bukan karena munculnya pil 9 transformasi Breaking Realm, mereka tidak akan keluar. Namun di mata semua orang, mereka adalah yang terakhir datang. Jika menurut pernyataan Zan Buxiu, bahkan jika Su Tianhu mengeluarkan ke-6 pil itu, tidak akan ada bagian untuk Tusan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berbicara seperti itu. Apakah karena aku, Tusan, terlalu rendah hati selama bertahun-tahun sehingga kamu berani bertindak liar di hadapanku? Aku, Zan Buxiu sangat takut sehingga dia mundur lagi dan lagi. Aku tidak menargetkanmu, Tusan, mengapa kamu mencari masalah denganku? Lagi pula, aku hanya ingin 1, bukankah kita punya 2 lagi? Kamu bisa bertarung dengan mereka. Wus wus wus. Pada saat ini, banyak sekali sosok yang turun ke kota dewa dan iblis. Orang-orang dari kota lain yang datang. Melihat mereka,
Su Tianhu menjadi lebih percaya diri. Meskipun mereka tidak memiliki urutan pertama Luo Tian, mereka tidak takut pada siapapun dengan bantuan formasi. Semuanya, berhenti berdebat dan dengarkan aku. Su Tianhu tentu saja tidak bisa membiarkan mereka bertarung, jadi dia dengan cepat berkata, pil pemecah alam itu milik kota dewa dan iblisku. Aku sama sekali tidak bisa memberikannya, tetapi kota dewa dan iblisku tidak terbiasa makan sendiri, jadi memberikan 3 sudah menjadi batasnya. Bagaimana cara membagikannya, aku juga agak bingung. Lagi pula, jika aku memberikan satu kepada satu keluarga, keluarga yang lain pasti tidak akan puas, jadi aku berencana untuk menggunakan lelang untuk membagikan 3 pil pemecah alam 9 putaran ini. Penawar tertinggi menang. Ini adalah cara yang paling adil, dan semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimana menurutmu? Pil pemecah alam harus diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, dia tentu ingin memaksimalkan keuntungannya. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungannya? Tentu saja, lelang. Aku tidak keberatan. Tusan tersenyum dan mengangguk. Dalam hal sumber daya keuangan, dia Tusan tidak takut pada kekuatan apapun. Kami juga tidak keberatan. Sima Mingyue juga setuju. Hal yang paling kurang dimiliki Sekte Dao adalah Yuanshi, jadi salah satu dari ketiganya pasti dari Sekte Dao mereka. Keluarga yang kami juga setuju. Keluarga Gu setuju. Yang Zantian dan Gu Yue juga setuju. Mereka juga sangat yakin dengan sumber daya keuangan keluarga mereka. Setelah mereka berbicara, tidak ada orang lain yang berani memiliki pendapat lagi. Bagaimanapun, keempat kekuatan utama telah menyatakan pandangan mereka. Jika 3 yang tersisa tidak setuju, mereka pasti akan dikeluarkan. Mari kita mulai sekarang. Harga dasar pil pemecah alam adalah 10 juta Yuanshi kelas menengah. Anda dapat menawar. Su Tianhu melambaikan tangannya dan langsung meletakkan botol giok di tembok kota untuk merangsang mereka menawar tinggi. Saya, Tusan, menawarkan 30 juta Yuanshi kelas menengah. Saya, Daozong, menawarkan 50 juta. Keluarga yang 80 juta. Keluarga Gu 100 juta. Harganya melambung tinggi, dan akhirnya 3 pil pemecah alam terjual dengan harga setinggi langit masing-masing 1,5 miliar, 1,4 miliar, dan 1,3 miliar Yuanshi kelas menengah. Dan 3 pil pemecah alam 9 putaran ini juga jatuh ke tangan keluarga Tusan, Daozong, dan Wang. Alasan mengapa keluarga Yang dan keluarga Gu tidak disertakan adalah karena Yang Linbo mengirimi mereka pesan di tengah untuk memberitahu mereka bahwa dia masih memiliki 3 di tangannya. Bagaimanapun, keluarga Yang dan keluarga Gu semuanya adalah orang-orang kita sendiri, dan kita tidak bisa membiarkan mereka membuang terlalu banyak Yuanshi. Bagaimanapun, tidak ada gunanya menyimpan pil pemecah alam ini. Karena kita harus menjualnya, sebaiknya kita menjualnya dengan harga murah. Karena tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bahwa pil pemecah alam itu dibuat sendiri, jadi menyimpan pil itu di tangan mereka juga merupakan masalah yang sulit. Mereka segera mengerti, dan dengan bantuan mereka, harganya melambung hingga ke titik ini. Bahkan, dia juga mengirim pesan kepada Tusan Xiao Xiao. Dia pernah membantunya sebelumnya, dan dia adalah ibu Tusan Jing, jadi dia tentu saja tidak bisa memihak salah satu dari mereka. Namun, dia tidak menganggapnya serius, atau 1 pil terobosan 9 revolusi tidak akan dapat memuaskan ambisinya sama sekali. Kota Dewa dan Iblis mendapat 3 pil, jadi mereka, Tusan, harus mendapatkan setidaknya 2. Jika bukan karena pesan Yang Linbo, pil kedua tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Dalam hal siapa yang memiliki lebih banyak uang, Tusan tidak takut pada siapapun. Hanya saja Kota Dewa dan Iblis mendapat tawaran. Ini membuatnya sedikit tidak senang. Situasi ini membuat Su Tianhu tertawa terbahak-bahak hingga kakinya tidak bisa menutup. Biaya 9 putaran Breaking Realm Pil hanya puluhan juta Yuanshi kelas menengah, tetapi air ilahi Tianyi lebih sulit ditemukan. 3 Breaking Realm Pil secara langsung menghilangkan 4,2 miliar Yuanshi kelas menengah, yang ratusan kali lebih banyak. Dengan Yuanshi ini, kekuatan keseluruhan Kota Dewa dan Iblis mereka dapat ditingkatkan hingga 10%. Jangan remehkan 10% ini. Pada level mereka, sangat sulit untuk meningkatkan sedikit saja. Diperlukan setidaknya 10.000 tahun untuk meningkatkan 10%. Dengan kata lain, 3 Breaking Realm Pil menghemat hampir 10.000 tahun akumulasi mereka. Apalagi yang kamu inginkan? Baiklah, masalah pil pemecah alam sudah berakhir.
Sekarang saatnya membicarakan Yang Linbo. Dia telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Zanku, dan dia harus memberi kita penjelasan. Zan Buxiu penuh amarah. Keluarga Zan tidak mampu membayar harga setinggi itu. Bagaimanapun, ini adalah Yuanshi kelas menengah, dan pendapatan tahunan keluarga Zan mereka hanya 30 juta Yuanshi kelas menengah. Harga yang sangat tinggi lebih dari 1 miliar, itu adalah semua pendapatan selama beberapa dekade, dan ini tanpa makanan atau minuman. Jika kamu tidak mendapatkan pil pemecah alam, maka luapkan saja pada Yang Linbo. Orang tua, apa yang ingin kamu katakan? Yang Zantian melotot ke arah Zan Buxiu, apakah kamu memberinya muka sebelumnya? Membunuh seseorang demi hidup, berutang untuk membayar uang, itu wajar saja. Suara Zan Buxiu belum selesai, dan dia ditampar oleh Tusan Xiao Xiao. Membunuh seseorang demi hidup, berutang untuk membayar uang. Kau pantas mendapatkannya. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, Yang Linbo adalah menantu Tusanku. Jika kau berani menyentuhnya, kau adalah musuh Tusanku. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tusan Xiao Xiao mendengus dingin, kau berani menyentuh menantu Tusanku, yang memberimu keberanian. Tusan Xiao Xiao, kau bertindak terlalu jauh. Zan Buxiu bangkit dan hendak memarahi Tusan Xiao Xiao. Aku adalah tetua klan Zan. Dalam hal senioritas, ibumu harus memanggilku kakak. Beraninya kau melakukan itu di depan begitu banyak orang. Apakah aku tidak tahu malu? Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pisau besar di depannya. Pemilik pisau besar itu adalah Yang Zantian. Apa salahnya menindasmu? Aku tidak peduli apa yang dilakukan Yang Linbo sebelumnya. Bagaimanapun, jika kau ingin menindas yang lemah, kau harus meminta pedang di tanganku. Apakah itu setuju? Yang Zantian dipenuhi dengan niat membunuh, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan bahkan lapisan es muncul di tanah. Ya, kalian bisa membalas dendam pada Yang Linbo. Kirim seseorang dari alam yang sama. Jika Yang Linbo kalah dan mati, itu karena dia tidak pandai belajar. Tetapi jika kalian berani menindas yang lemah, maka kami tidak keberatan untuk pergi ke keluarga kalian secara langsung. Aku ingin melihat berapa banyak generasi muda di keluarga Zan kalian yang dapat menggantikannya. Gu Yue mengatakan ini kepada Zan Buxiu dan yang lainnya. Bukannya mereka tidak ingin membantu Yang Linbo menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya. Bagaimanapun, lubang yang digali oleh generasi takdir sebelumnya terlalu besar. Begitu Yang Linbo muncul, dia dapat dikatakan sebagai musuh seluruh dunia. Mereka hanya berani menjamin keselamatan Yang Linbo di dalam keluarga. Dengan kata lain, kecuali dia bersembunyi di keluarga Yang atau keluarga Gu sepanjang waktu, keselamatannya dapat dijamin, tetapi apa bedanya dengan bunga di rumah kaca? Jika seseorang ingin tumbuh, dia harus melalui kesulitan, belum lagi Yang Linbo adalah takdir masa kini, jadi takdir apa yang ada di sana? Jadi mereka mendiskusikannya sebelumnya dan merasa bahwa ini adalah cara terbaik. Ada 4 kekuatan utama yang berdiri untuk Yang Linbo, yang tidak berani mengikuti di dunia Hongmeng. Jika Yang Linbo tidak dapat bertahan seperti ini, maka dia tidak pantas menjadi takdir. Saya khawatir Anda sendiri tidak cukup. Wang Mang, tetua keluarga Wang, angkat bicara. Pada saat ini, jika mereka masih tidak mengerti niat kekuatan ini, mereka akan menjadi bodoh. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mendukung Yang Linbo dan menetapkan aturan bagi semua kekuatan. Mereka dapat membalas dendam, tetapi mereka hanya dapat mengirim orang-orang dari alam yang sama dengan Yang Linbo. Ini terdengar seperti memberi kekuatan besar kesempatan untuk membalas dendam, dan mereka tidak harus bertarung sampai mati, tetapi sebenarnya itu menciptakan peluang dan waktu bagi Yang Linbo untuk tumbuh. Bagaimanapun, takdir adalah takdir, dengan fondasi yang kuat dan tak tertandingi oleh orang-orang biasa. Alasan mengapa situasi Yang Linbo begitu pasif dan berbahaya adalah karena ia memulai terlalu rendah. Generasi takdir lainnya berada di puncak ketika mereka memulai debutnya, menekan seluruh era. Siapa yang bisa dibandingkan? Begitu Yang Linbo diberi waktu, siapa yang bisa menekannya, jadi dia tentu saja tidak bisa setuju. Meskipun keempat kekuatan utama keluar untuk mendukung Yang Linbo pada saat yang sama, mereka juga memiliki 4 kekuatan utama di pihak mereka. 4 lawan 4, seimbang, siapa yang takut pada siapa? Amitabha, saya juga berpikir apa yang dikatakan para pendonor itu masuk akal. Pada saat ini, sebuah nyanyian Buddha terdengar,
dan semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat awan emas muncul di langit. Kemudian, beberapa pengikut Buddha menginjak awan dan perlahan-lahan mendarat di depan semua orang. Pemimpinnya adalah seorang biksu tua. Alis dan janggutnya semuanya putih, penampilannya hikmat, tangannya terkatup rapat, dan cahaya Buddha yang samar-samar ada di sekujur badannya. Itu seperti Buddha di dunia. Lihat, bahkan Master Yan Hui dari Sekte Buddha setuju dengan apa yang saya katakan. Bagaimana menurut Anda? Wang Mang sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari Sekte Buddha akan datang. Awalnya situasinya 4 lawan 4. Dengan munculnya Master Yan Hui, situasinya langsung terbalik dan menjadi 5 lawan 4. Meskipun keempat kekuatan utama Anda kuat, mereka tidak dapat melindungi Yang Linbo. Keledai botak Yan Hui, apa maksudmu? Tusan tersenyum dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sekte Buddha akan berakhir seperti ini. Meskipun Yang Linbo menghancurkan beberapa kuil Buddha di dunia surgawi, para biksu itu pantas mati. Berbicara secara logis, Sekte Buddha seharusnya berterima kasih kepada Yang Linbo dan tidak akan melakukan ini. Bagaimanapun, Buddha maju untuk melindungi Yang Linbo. Itulah Buddha zaman sekarang. Statusnya di Sekte Buddha jauh lebih tinggi daripada Yan Hui. Beraninya dia. Donor Tusan salah paham. Saya katakan bahwa Anda benar, bukan Wang Daoyou. Wang Daoyou, Anda tidak dapat menuduh orang baik. Yan Hui buru-buru menjelaskan. Hanya bercanda, alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk menerima perintah Buddha dari Sitigarbha Bodhisattva dan datang untuk membuat hubungan yang baik dengan takdir kontemporer. Bagaimana dia bisa berdiri di sisi yang berlawanan dengan takdir? Anda tahu, sebelumnya, Sekte Buddha mereka sangat mementingkan diri sendiri dan melewatkan kereta ekspres 9 generasi takdir. Sekarang adalah takdir generasi terakhir, mereka tidak boleh melewatkannya lagi. Apa? Master Yan Hui, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah Sekte Buddha Anda selalu menegakkan keadilan bagi dunia? Agak berat sebelah melakukan ini. Wang Mang dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Ternyata mereka bukan pasukan yang bersahabat, tetapi musuh. Bukankah ini akan menempatkan mereka dalam posisi pasif? Donor Wang, apa itu keadilan? Yan Hui tidak menunggu Wang Mang berbicara, dan berbicara lagi, yang disebut keadilan adalah keadilan. Donor yang baru saja memasuki alam Hongmeng, dan kekuatannya hanya urutan ke-9 Luotian. Anda ingin membunuhnya dengan urutan pertama. Apakah ini adil? Menurut pendapat saya, praktik Yang, Gu, Kota Senmo, dan Tusan adil. Itu adalah cara yang benar untuk belajar dari alam yang sama. Saya harap Anda tidak jatuh ke jalan iblis, jika tidak, Sekte Buddha tidak akan membebaskan Anda dari iblis dan membela jalan. Ini bukan hanya keinginan Sang Buddha, tetapi juga apa yang dipikirkannya dalam hatinya. Kutu kupret, pembunuh. Kenapa kau tidak bilang saja kau ingin mendukung Yang Linbo? Itulah yang dipikirkan banyak orang. Mereka tidak mengerti mengapa Sekte Buddha begitu peduli dengan Yang Linbo. Kau tahu, Sekte Buddha tidak pernah terlibat dalam berbagai hal. Kali ini, mereka benar-benar melanggar norma dan secara terbuka berdiri untuk menyatakan dukungan mereka kepada Yang Linbo. Ini membingungkan mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa akan sulit untuk berurusan dengan Yang Linbo. Bagaimanapun, ada 9 kekuatan utama di alam Hongmeng, dan 5 di antaranya telah keluar untuk mendukung Yang Linbo. Jika mereka berani mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Yang Linbo, mereka mungkin akan segera dikenai sanksi oleh 5 kekuatan utama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh satu pun kekuatan mereka. Tuan Yan Hui, saya suka apa yang Anda katakan. Tusan tersenyum dan sangat puas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sekte Buddha secara terbuka mendukung Yang Linbo kali ini, itu adalah hal yang baik. Dengan bergabungnya Sekte Buddha, mereka adalah 5 kekuatan teratas. Meskipun dia membenci kota dewa dan setan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya saat ini. Amitabha, saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Yan Hui menyatukan kedua tangannya, wajahnya penuh senyum, tetapi dia mengeluh dalam hatinya. Sebelumnya dia adalah keledai botak, sekarang dia adalah seorang guru. Anda terlalu sombong. Apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Tusan tersenyum dan mengabaikan Yan Hui, tetapi menatap Sima Mingyue dan yang lainnya. Saya tidak keberatan dengan Sekte Tao. Sima Mingyue segera menyatakan bahwa dalam kasus ini, pertentangan tidak ada artinya.
Tetapi mereka tidak akan membiarkan Yang Linbo pergi dengan mudah. Kirim orang-orang dari alam yang sama, kan? Oke, jangan lupa bahwa ada juga level tinggi dan rendah di alam yang sama. Setiap urutan memiliki 4 tahap kecil, depan, tengah, belakang, dan puncak. Jika Yang Linbo tidak dapat dibunuh di tahap tengah, kami akan mengirim tahap akhir. Jika tahap akhir tidak berhasil, maka tahap puncak. Akan selalu ada orang yang dapat membunuh Yang Linbo. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat apa yang dapat Anda katakan. Klan Zan saya tidak keberatan. Zan Buxiu sangat marah, tetapi di bawah tekanan, ia harus menyetujui permintaan mereka. Idenya sama dengan Sima Mingyue, atau bahkan lebih gila lagi. Jika 1 orang tidak dapat membunuhmu, aku akan mengirim 10. Jika 10 tidak cukup, aku akan mengirim 100. Karena ia tahu betul bahwa Tusan Xiao Xiao dan yang lainnya membuat pengaturan seperti itu hanya untuk membiarkan orang-orang mereka menjadi batu asah bagi Yang Linbo. Namun, jika batu asah terlalu keras, pisau juga dapat patah. Setelah itu, keluarga Lin dan keluarga Wang juga menyampaikan pendapat mereka dan tidak keberatan dengan hal ini. Lalu, apa yang masih kalian lakukan di sini? Keluar dari sini. Yang Zantian memarahi. Jangan berpuas diri, masalah ini belum berakhir. Zan Buxiu pergi dengan kata-kata kasar. Ya, Yang Linbo sebaiknya tetap tinggal di keluargamu dan jangan keluar, kalau tidak, dia akan mati. Lin Kuangye meninggalkan sepatah kata dan berbalik. Adapun Sima Mingyue dan Wang Mang, mereka tidak mengatakan apapun yang kasar dan langsung pergi. Menurut pendapat mereka, mengucapkan kata-kata kasar adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh anak-anak berusia 3 tahun. Selain membuat orang waspada terhadapnya, itu tidak ada artinya. Terima kasih atas dukungan kalian, Yang Linbo. Yang Zantian mengepalkan tangannya. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Aku seharusnya berterima kasih. Terima kasih atas dukungan kalian untuk Gulin. Gu Yue melotot ke arah Yang Zantian dan mengepalkan tinjunya. Sial, Gu Yue, kau mencari masalah, kan? Yang Zantian marah. Dia tidak bertarung dengannya sebelumnya karena dia memberimu muka, tetapi kau memanfaatkannya. Kenapa? Kau ingin bertarung? Aku akan menemanimu sampai akhir. Gu Yue mengangkat kepalanya, seperti ayam jago aduan, dan menatap langsung ke Yang Zantian. Kalian berdua, Yang Linbo hendak menghentikan mereka, tetapi mereka memotongnya serempak, panggil aku paman. Yang Linbo sedikit malu dan hanya bisa berteriak, paman, paman. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak meneleponku lebih dulu? Gu Yue tidak senang. Aku lebih tampan dari Yang Zantian ini, dan aku adalah saudara laki-laki ibumu. Aku juga lebih kuat darinya. Kenapa aku harus berada di belakang? Kenapa aku tidak bisa berada di depan? Bisakah seorang paman memiliki paman? Dia memiliki darah keluarga yang di badannya. Yang Zantian tidak memanjakan Gu Yue. Kau berdebat tentang ini. Seberapa kurang cinta yang kau miliki? Sepertinya dia tidak memiliki darah keluarga Gu di badannya. Gu Yue meliriknya. Lalu kenapa? Itu juga seorang wanita dari keluarga Gumu yang menikah dengan keluarga Yangku. Dia adalah anggota keluarga Yangku. Apakah ada masalah? Yang Zantian mendengus. Omong kosong, jelas-jelas anggota keluarga Yangmu itu menikah dengan keluarga Guku. Sekarang Yang Longtu ada di keluarga Guku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Gu Yue berkata tidak setuju. Aku, Yang Zantian tertegun, dan tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak. Jadi dia mengumpat dalam hatinya, Yang Longtu, kau ini aib, bisakah kau lebih menjanjikan sedikit, mengapa pergi ke keluarga Gunya dengan baik? Kami tidak dapat menampungmu di keluarga Yang, kan? Jika kau seorang pria, bawa istrimu kembali ke keluarga Yang. Jika tidak, aku akan memandang rendah dirimu. Baiklah, kalian berdua, apakah kalian menyebalkan? Jika kalian ingin bertengkar, pergilah dan bertengkar di tempat lain. Tusan Xiao Xiao tidak tahan lagi. Kau sudah sangat tua, apa yang harus diperdebatkan tentang hal ini? Pergilah. Yang Zantian dan Gu Yue berkata serempak, lalu berlari ke samping untuk melanjutkan pertengkaran. Hal ini membuat Yang Linbo terdiam. Kedua belah pihak adalah kerabatnya, dan mereka baik padanya. Tidak baik baginya untuk membantu siapapun. Tanpa daya, dia hanya bisa menatap Yan Hui dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, guru. Donor kecil, kamu tidak perlu bersikap sopan.
Jika kamu punya waktu di masa mendatang, kamu dipersilakan untuk mengunjungi sekte Buddhaku. Aku tidak akan mengganggumu. Yan Hui melakukan upacara Buddha, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Xiao Linzi, bagaimana kamu bisa terlibat dengan sekte Buddha? Tusan Xiao Xiao muncul di samping Yang Linbo, memegangi lehernya dengan lengannya dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Yang Linbo benar-benar tidak tahu. Dia hanya bertemu dengan sekte Buddha beberapa kali, dan dia tidak pernah menyangka bahwa sekte Buddha akan maju untuknya. Kamu juga tidak tahu. Tusan Xiao Xiao tercengang. Melihat bahwa Yang Linbo tampaknya tidak berbohong, dia berhenti bertanya dan mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu masih memiliki 3 pil pemecah alam di tanganmu. Bawalah ke sini. Ah, Yang Linbo tercengang. Aku bilang aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah, tidak memberikannya begitu saja. Ah, apa? Aku telah memberikan putriku kepadamu. Apakah kamu berani meminta Yuan Shi lagi kepadaku? Tusan Xiao Xiao berkata dengan wajah serius. Kamu tidak bisa menuduh orang baik secara salah. Tusan Jing dan aku tidak bersalah. Yang Linbo buru-buru berkata. Itu karena kamu tidak berguna. Aku sudah memberimu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengambil inisiatif? Cepatlah, aku harus kembali. Tusan Xiao Xiao juga sedikit marah. Dia sangat tidak senang bahwa kota dewa dan iblis telah memimpin dalam masalah ini. Gadis itu sama, aku sudah memberimu obat, tetapi kamu tidak bisa menggunakan kekerasan. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kesempatan yang kuberikan padamu. Itu membuatku kehilangan kesabaran di depan kota dewa dan iblis. Baiklah, apalagi yang bisa dikatakan Yang Linbo? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa mengeluarkan pil pemecah alam dan memberikannya kepada Tusan Xiao Xiao. Tidak buruk, tidak buruk. Ayo pergi. Tusan Xiao Xiao berkata, dan menghilang dalam angin sepoi-sepoi yang harum. Tetapi setelah dia pergi, sebuah cincin jatuh dari langit dan mendarat di tangan Yang Linbo. Yang Linbo merasakannya dan menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa Yuan Shi tingkat tinggi di dalamnya. Setelah perhitungan kasar, setidaknya ada puluhan juta. 10 juta Yuan Shi tingkat tinggi, itu setara dengan 1 miliar Yuan Shi tingkat menengah. Ini kaya sekarang. Kalian berdua, berhentilah berdebat, mereka semua sudah pergi. Su Tianhu tidak tahan lagi. Bagaimanapun juga, kalian adalah tetua Yang Linbo, bisakah kalian bersikap sedikit lebih sopan di depan generasi muda? Jika kalian benar-benar bertarung, maka kita masih bisa menonton. Lagi pula, pertarungan antara para master tingkat pertama Luotian masih sangat menarik. Tetapi kalian berdua sangat hebat, kalian masing-masing berbicara lebih kasar daripada orang lain, tetapi kalian tidak mengambil tindakan, dan kalian mengumpat seperti dua wanita. Apakah kalian tidak takut kehilangan muka? Hehe, mereka semua sudah pergi. Kalau begitu kita juga harus pergi, Yang Linbo, pulanglah bersamaku. Yang Zantian terkejut dan mendapati bahwa orang-orang ini benar-benar pergi, jadi tidak perlu baginya untuk terus berdebat dengan Gu Yue. Lagi pula, tidak ada penonton, jadi tidak ada artinya bahkan jika dia menang dalam omelan. Kedua orang tuanya ada di keluarga Gu kita, mengapa dia harus kembali bersamamu? Gu Yue menatap Yang Linbo dan berkata, Lin kecil, jangan dengarkan dia, kembalilah bersamaku, ibumu juga merindukanmu. Gu Yue, kamu terlalu suka menindas. Yang Zantian meraung. Aku menindasmu, kamu menggigitku. Gu Yue sama sekali tidak takut. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Aku tidak berpikir, kamu hanya tidak berani. Lalu apakah kamu berani melakukannya? Aku tidak berani. Tidak ada kata berani dalam kamusku. Setengah jam kemudian, mereka berdua berdiri di tanah dengan senjata, melompat-lompat, saling menunjuk dan mengumpat, tetapi tidak ada yang melakukan apapun. Cukup, aku akan kembali dengan pamanku dulu, lalu kembali ke keluarga yang bersama mereka setelah melihat orang tuaku, itu saja. Kesabaran Yang Linbo sudah habis. Bagaimana kalian berdua bisa bicara begitu banyak? Mengapa kalian tidak bisa bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan? Siapapun yang menang akan pergi bersamaku. Seberapa bagus itu? Sekarang kalian ingin aku, seorang junior, untuk membuat keputusan akhir. Tidak bisakah kalian sedikit lebih menjanjikan? Baiklah, Yang Zantian menghela nafas. Bukannya dia benar-benar tidak berani melakukannya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya.
Karena Yang Longtu, keluarga Yang dan keluarga Gu mereka memiliki hubungan, dan mereka dianggap sebagai saudara. Jika mereka bertarung, itu tidak akan baik. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain, dan mereka tidak dapat saling membunuh, jadi tidak ada gunanya bertarung. Karena kita harus bertarung, kita harus memutuskan pemenang dan pecundang, serta hidup dan mati. Gu Yue mengangkat kepalanya, seperti ayam jantan besar yang memenangkan pertarungan, dan menatap Yang Zantian dengan bangga. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir kau menang? Jangan bermimpi. Bagaimanapun, adikmu akan menjadi anggota keluarga Yang Ku di masa depan. Aku hanya akan melepaskanmu. Apa yang harus kau banggakan? Yang Zantian sedikit tidak senang, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Yang Longtu dan Gu Yue tidak berada di keluarga Yang, dan dia tidak bisa memaksa Yang Lin Bo untuk kembali. Namun, seperti yang dia katakan, Gu Yue juga merupakan anggota keluarga Yang mereka. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Itu belum tentu benar. Gu Yue membujuk Yang Longtu untuk menikah dengan keluarga Gu mereka. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dirindukan dari keluarga Yang. Tidak ada keluarga seperti itu yang begitu saja membuang uang Tianrenji-mu dan tidak peduli tentang itu. Tidak seperti keluarga Gu kita paling menghargai perasaan. Kau, Yang Zantian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Yang Lin Bo datang, mengeluarkan 2 botol giok dan menyerahkannya kepada mereka berdua, sambil berkata, ayo pergi. Dia benar-benar tidak ingin mendengarkan mereka berdebat lagi. Terlalu memalukan bagi 2 pria dewasa untuk berdiri di sini dan mengumpat di jalan. Jika dia tidak menghentikannya, ini akan benar-benar tidak ada habisnya. Kalian semua adalah wanita di kehidupan sebelumnya, kan? Yang Zantian mengambil botol giok itu, meninggalkan kalimat yang mengatakan bahwa dia akan kembali dan membayar, lalu membawa orang-orangnya pergi. Dia tidak berencana untuk mendapatkan pil ini secara gratis, tetapi mereka datang dengan tergesa-gesa kali ini, dan tidak seperti Tusan Xiao Xiao yang merupakan penguasa Tusan, secara alami tidak mungkin baginya untuk membawa begitu banyak Yuan Shi bersamanya. Selain itu, mereka tidak terlalu mementingkan pil 9 transformasi Breaking Realm. 1 pil tidak akan banyak meningkatkan mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa ke-9 pil itu jatuh ke tangan kota dewa dan iblis. Ketika orang lain menjadi kuat, itu berarti mereka menjadi lemah. Bahkan jika orang lain ini adalah sekutu keluarga mereka. Ayo pergi. Gu Yue juga menyingkirkan pil itu dan berkata, baiklah. Yang Lin Bo mengangguk, lalu menatap Su Tianhu dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih paman karena telah merawatku selama ini. Tidak apa-apa, silakan, kembalilah dan bermainlah saat kamu punya waktu. Su Tianhu tidak berani menahan Yang Lin Bo lama-lama. Hal sebesar itu terjadi di sini, dan diperkirakan Su Tianlong akan segera datang. Su Zhaoxin adalah putri Su Tianlong, dan dia tentu tidak bisa dengan mudah menerima Yang Lin Bo sebagai menantu. Jadi lebih baik biarkan dia mengambil kesempatan untuk pergi, agar tidak marah pada Su Tianlong. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Yang Lin Bo mengangguk, melambaikan tangan kepada Su Lingchen, dan kemudian pergi bersama keluarga Gu. Akhirnya pergi. Su Tianhu menghela napas lega. Para leluhur ini akhirnya diusir. Meskipun dia memiliki formasi yang kuat di kota Tianxiao, tidak mungkin untuk melawan begitu banyak master. Untungnya, masalah itu diselesaikan dengan sempurna, dan itu juga menciptakan kesempatan bagi Yang Lin Bo untuk bangkit. Saudara Hu, Anda punya begitu banyak Yuan Shi, tidakkah Anda harus mendukung kami? Saya tidak menginginkan banyak, 100 juta Yuan Shi sudah cukup. Ya, Saudara Hu, kami datang dari jauh untuk mendukung Anda tidak bisa membiarkan kami pergi dengan sia-sia, saya tidak serakah seperti dia, berikan saja saya pil terobosan 9 revolusi. Sial, bukankah ini serakah? Pil pemecah alam 9 putaran bernilai lebih dari 1 miliar. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, aku tidak dapat memberikannya kepadamu. Kakak Tiger dan aku sangat dekat. Jika kamu ingin memberikannya kepadaku, itu harus diberikan kepadaku, benar, Kakak Tiger. Para penguasa kota yang datang untuk mendukung langsung mengepung Su Tianhu, dan mereka meminta keuntungan satu demi satu. Jangan pernah berpikir tentang pil pemecah alam. 200 juta Yuan Shi kelas menengah per orang. Ambil atau tidak? Su Tianhu melirik mereka. Dia masih menginginkan pil pemecah alam 9 putaran.
Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Dia harus mengeluarkan 2 dari pil pemecah alam ini untuk diambil Su Tianlong untuk membungkam mulut para anggota klan, jika tidak, dia akan menarik barang antik tua itu untuk melantunkan sutra, dan dia tidak tahan. Sedangkan untuk Yuanshi kelas menengah, dia memutuskan untuk membaginya secara langsung. Bagaimanapun, dia tidak bisa menutupi Yuanshi ini ketika Su Tianlong datang, dan sebagian besar dari mereka pasti akan diambil. Akan lebih baik untuk membaginya di antara saudara-saudara dari keluarga cabang. Bagaimanapun, keluarga klan Anda tidak kekurangan ini. Ada tepat 15 orang yang datang, dan 200 juta per orang akan meninggalkan 1,2 miliar. Simpan setengahnya untuk Anda sendiri, sempurna. Apa? Kota-kota lain. Saya meminta Anda untuk membantu, jika Anda tidak datang, saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Oke. Itu lebih baik daripada perjalanan yang sia-sia. Beberapa orang segera mengerti maksud Su Tianhu, dan tidak lagi meminta pil pemecah alam. Selain itu, 200 juta pil pemecah alam bukanlah jumlah yang sedikit. Bagaimanapun, mereka hanya tinggal di sini selama setengah jam, dan mereka memiliki 200 juta di akun mereka. Kesepakatan ini sepadan. Anda tahu, kota tempat mereka berada memiliki pendapatan tahunan hanya 20 juta Yuanshi kelas menengah. 60% dari mereka akan dijarah oleh klan, dan mereka hanya memiliki 8 juta yang tersisa, yang tidak cukup. Dengan Yuanshi ini, mereka juga dapat membuat peningkatan besar. Setelah itu, Su Tianhu duduk di tempat untuk membagi rampasan, dan mereka yang mendapat Yuanshi mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Pada saat ini, sosok lain muncul di tembok kota, dan penampilannya hampir persis sama dengan Su Tianhu. Tetapi aura di badannya sangat kuat, dan dia pasti urutan pertama Luo Tian. Dia adalah penguasa kota dewa dan iblis, Su Tianlong. Ling Chen memberi hormat kepada paman. Su Ling Chen langsung berlutut dengan satu kaki saat melihat Su Tianlong, tetapi dia sangat marah. Aturan kutu kupret ini, cepat atau lambat akan kuhapuskan. Bangun! Su Tianlong melambaikan tangannya untuk mengangkat Su Ling Chen, lalu menatap Su Tianhu dan berkata, bukankah seharusnya kau menjelaskannya kepadaku? Siapa yang memintamu untuk mengakui bahwa Yang Linbo adalah menantu kota dewa dan iblis? Apakah aku setuju? Mengapa aku harus menjelaskan kepadamu? Bukankah Yang Linbo tidur dengan putrimu? Su Tianhu tidak perlu memberi hormat kepada Su Tianlong, karena sebagai penguasa kota Tianxiao, statusnya setara dengan para tetua klan. Namun, hanya penguasa keluarga cabang yang mendapat perlakuan seperti itu, dan yang lainnya, bahkan putranya sendiri, harus berlutut dan memberi hormat. Hal ini juga membuatnya sangat tidak senang. Su Tianhu, tidak bisakah kau berbicara denganku dengan baik? Aku saudara kandungmu, dan Zhao Xin adalah keponakanmu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Su Tianlong bertanya. Tidak, aku tidak berani begitu dekat denganmu. Kau adalah kepala keluarga utama, dan aku hanyalah kepala keluarga cabang. Beraninya aku berhubungan denganmu. Su Tianhu berkata dengan nada sarkastis. Ia dan Su Tianlong adalah saudara kembar. Seperti Su Ling Chen, ia lahir hanya beberapa detik kemudian, jadi ia hanya bisa tinggal di kota Tianxiao. Hal yang paling menyebalkan adalah Su Tianlong pernah berjanji untuk mengubah segalanya, tetapi bertahun-tahun telah berlalu dan ia tidak melakukan apapun. Hal ini membuatnya semakin tidak mau mengakui saudara kandung ini. Aku tahu kau membenciku, tetapi aku tidak punya cara lain. Kau harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Su Tianlong telah berpikir untuk mengubah pertentangan antara keluarga utama dan keluarga cabang selama bertahun-tahun, tetapi meskipun dia adalah kepala keluarga utama, dia tidak dapat membuat semua keputusan. Keluarga Zhong memiliki sekelompok tetua, yang masing-masing merupakan tokoh terkemuka, dan mereka semua keras kepala. Saya telah berbicara dengan mereka berkali-kali tetapi tidak ada gunanya. Jika saya terlalu menekan mereka, mereka bahkan dapat bersatu untuk menyingkirkan saya, dan dia tidak dapat melakukan banyak hal yang ingin dia lakukan. Jadi bukan salahnya jika dia tidak melakukannya, tetapi waktunya belum tiba. Saya hanya fokus pada situasi keseluruhan. Yang Linbo adalah takdir era kontemporer. Selama dia diberi kesempatan untuk bangkit, dia pasti akan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi puncak Hongmeng di masa depan. Apa yang salah dengan Zhao Xin yang mengikutinya? Lagi pula, mereka sudah tidur bersama. Apakah kamu masih ingin dia menikah dengan orang lain?
Su Tianhu meliriknya dan berkata, situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Jika saya tidak fokus pada situasi keseluruhan, apakah menurutmu saya akan tetap di sini dengan jujur? Dan melakukan apa yang dilakukan penguasa kota? Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa aku adalah penguasa kota dengan kekuatan besar, tetapi sebenarnya itu adalah penjara yang disamarkan, karena penguasa kota tidak dapat meninggalkan kota sesuka hati. 108 kota dewa dan iblis adalah fondasi keluarga Su mereka, dan seseorang harus menjaga untuk memastikan bahwa formasi itu utuh. Jika bukan karena menjagamu, aku pasti sudah keluar untuk mendapatkan pengalaman sejak lama. Bukankah lebih baik daripada berada di sini? Kau tahu, bakatnya tidak lebih buruk dari Su Tianlong, tetapi Su Tianlong telah lama menjadi urutan pertama Luo Tian. Sementara dia hanya urutan keempat Luo Tian. Mengapa seperti ini? Pernahkah kau memikirkannya? Hanya kami saudara yang akan membantumu. Siapa lagi yang akan peduli dengan hidup atau matimu? Tidak bisakah kau mengatakannya dengan cara lain? Su Tianlong berkata dengan tidak senang. Dia tahu bahwa Su Tianhu telah membayar banyak untuknya selama bertahun-tahun, tetapi seseorang harus menjaga kota. Hanya saja dia tidak bisa menerimanya. Su Tianhu terus mengatakan bahwa Zhao Xin telah ditiduri. Rasanya seperti pisau tumpul menusuk hatinya, sakit sekali. Bunga-bunga yang telah ia tanam dengan susah payah telah diambil orang lain sebelum ia sempat menghangatkannya. Apa? Kau sudah memikirkan perasaanku? Dengan kata lain, katakanlah putrimu tidur dengan Tian Ming. Su Tianhu melirik Su Tianlong dan berkata, tetapi hatinya merasa sangat senang. Aku hanya ingin melihatmu dipermalukan. Puff, Su Lingchen di samping tidak bisa menahan tawa. Su Tianlong melotot padanya, dan Su Lingchen dengan cepat membalikkan punggungnya karena takut. Bahunya bergerak ke atas dan ke bawah, dan siapapun dengan mata yang jeli dapat mengetahui bahwa dia sedang tertawa. Lupakan saja, berikan aku 2 pil terobosan transformasi 9, dan kau simpan 200 juta yuanshi. Aku akan mengambil sisanya. Aku punya banyak hal untuk ditangani. Su Tianlong menggosok pelipisnya. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar. Itu terlalu menyebalkan. Itu hanya hal kecil, dan kau tidak bisa melupakannya, kan? Aku bisa memberimu pil pemecah alam, tetapi aku hanya bisa memberimu 600 juta yuanshi. Saudara-saudara lainnya datang untuk membantu, dan aku memberi mereka 3 miliar. Aku tidak bisa membiarkan mereka melakukan perjalanan yang sia-sia, kan? Aku akan menyimpan setengah sisanya. Bukankah itu terlalu banyak? Su Tianhu mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Su Tianlong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan pil pemecah alam ini, jadi dia telah menyiapkannya sejak lama. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mengambil beberapa keuntungan untuk membungkam keluarga Zhong atas nama seluruh kota dewa dan iblis, dia hanya akan memberikan 1 pil pemecah alam. Dia menyiapkan semua bahan ini sendiri, dan keluarga Zhong sama sekali tidak membantu. Memberi adalah bantuan, tidak memberi adalah kewajiban. Kamu, Su Tianlong tahu bahwa orang ini melakukannya dengan sengaja, hanya tidak ingin memberi keuntungan kepada keluarga Zhong. Ini lebih dari 3 miliar yuanshi kelas menengah, yang merupakan jumlah yang sangat besar bahkan jika ditempatkan di keluarga Zhong, dan dia benar-benar memberikannya seperti ini. Apa yang salah denganku? Aku hanya membuang-buang waktuku dengan memberikan uang kepada saudara-saudaraku. Aku tidak seperti beberapa orang yang lebih suka anak perempuan mereka pergi ke orang luar daripada ke keluarga mereka sendiri. Su Tianhu melirik Su Tianlong. Selama ini, keluarga Su mereka telah menikah dalam keluarga. Selama mereka bukan kerabat langsung dalam 3 generasi, mereka dapat menikah. Ini memastikan bahwa garis keturunan mereka cukup murni. Meskipun beberapa orang menikah dengan orang luar, kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan dari keluarga cabang. Tidak pernah ada preseden bagi anak perempuan dari keluarga utama untuk menikah dengan orang luar. Banyak orang telah mengusulkan pernikahan sebelumnya, tetapi mereka semua ditolak oleh Su Tianhu. Sekarang, Su Zhaoxin telah secara langsung membuat preseden bagi keluarga Su mereka. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu kepada saya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Su Tianlong mengibaskan lengan bajunya, mengambil barang-barangnya dan pergi. Itu Anda. Jika itu orang lain, Anda akan melihat bagaimana saya akan menghadapinya. Ayah, Anda ini. Su Lingchen datang dan mengacungkan jempol kepada Su Tianhu. Melihat seluruh kota Senmo,
satu-satunya orang yang dapat membuat kepala klan kehilangan muka mungkin adalah ayah saya, kecuali para tetua. Sangat menyegarkan. Di masa mendatang, saya juga akan menggunakan metode ini untuk menghadapi saudara kembar saya. Biarkan Anda menyombongkan diri. Baiklah, Anda bekerja keras untuk berlatih dan berusaha untuk menembus urutan keempat sesegera mungkin, sehingga Anda dapat mengambil alih pekerjaan saya. Kata Su Tianhu. Dia lelah menjadi penguasa kota, dan lebih nyaman untuk menjelajah. Jika dia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran saat itu dan langsung keluar, dia mungkin telah menembus urutan pertama sekarang. Sayangnya, saya masih terlalu sentimental. Tidak, saya berencana untuk keluar untuk pelatihan dalam beberapa hari. Mari kita bicarakan tentang itu ketika saya kembali. Dia tidak ingin menjadi penguasa kota. Menurut pendapatnya, penguasa kota hanyalah seorang tahanan tingkat tinggi, yang bangun lebih awal dari ayam dan tidur lebih lambat dari guguk, dan menunda pelatihannya. Jika dia punya waktu ini, dia mungkin juga pergi keluar untuk pelatihan. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di alam Hongmeng. Tanpa kekuatan, bahkan jika Anda adalah anggota klan, Anda tidak jauh lebih baik. Keluarga Gu terletak di bagian timur Zhongzhou, di sebuah lembah. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan Anda dapat melihat jejak formasi di pegunungan. Hanya satu sisi yang mengarah ke dunia luar, yang dapat dikatakan mudah dipertahankan dan sulit diserang. 5 nama keluarga di alam Hongmeng disebut keluarga, tetapi mereka sebenarnya ada dalam bentuk sekte. Tidak hanya ada orang-orang dari keluarga Gu, tetapi mereka juga merekrut murid dari luar. Tetapi Gu adalah nama keluarga utama keluarga Gu dan tuan dari semua orang. Setiap orang harus memberi hormat ketika mereka melihat keluarga tuan, yang juga berbeda dari sekte. Bagaimanapun, keluarga Gu merekrut orang-orang ini hanya untuk memperluas kekuatan mereka dan menyediakan lingkungan dan sumber daya pelatihan yang baik bagi para murid, dan mereka harus menikmati layanan mereka. Yang Linbo dan timnya tiba di lembah, dan bangunan-bangunan megah berdiri di lembah itu. Vitalitas langit dan bumi di luar lembah itu juga menyatu ke dalam lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat sekeliling, seluruh keluarga itu diselimuti oleh lapisan kabut tipis. Ini persis seperti kinerja transformasi Yuan Qi menjadi kabut. Bagaimana? Lumayan, kan? Gu Yue menepuk bahu Yang Linbo dan berkata, lebih dari bagus, kalau tidak salah, seharusnya ada lebih dari 1 Yuan Mai di lembah itu, kan? Yang Linbo bertanya, bukan hal yang mudah untuk mengubah Yuan Qi menjadi kabut. Anda harus tahu bahwa ada sejumlah Yuan Qi antara langit dan bumi. Bahkan jika Anda menggunakan susunan pengumpul roh untuk mengumpulkannya, akan butuh ribuan tahun untuk mengumpulkannya hingga ke tingkat Yuan Qi yang berubah menjadi kabut, dan ini tanpa konsumsi. Sebagai salah satu dari 9 kekuatan utama di alam Hongmeng, keluarga Gu memiliki banyak murid. Tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk berlatih pada saat yang sama untuk mempertahankan keadaan ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada Yuan Mai yang mengalir melalui seluruh keluarga Gu, dan ada lebih dari 1. Yang disebut Yuan Mai sebenarnya adalah asal mula Yuan Qi langit dan bumi. Yuan Mai akan menyerap Qi bumi untuk menghasilkan Yuan Qi, dan ketika penuh, ia akan keluar dan memenuhi dunia. Ada lebih dari ratusan juta Yuan Mai di seluruh alam Hongmeng, dan konsentrasi Yuan Qi saat ini hanya dapat terbentuk ketika Yuan Qi diproduksi pada saat yang sama. Ya, kalau begitu coba tebak ada berapa Yuan Mai di bawah keluarga Gu kita. Gu Yue mengangguk. Tidak mengherankan jika Yang Linbo bisa melihat ini. Dia adalah takdir masa kini. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal latar belakang? Aku tidak bisa menebaknya. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Jumlah Yuan Mai di alam Tianren sangat sedikit, dan tersembunyi sangat dalam. Jadi dia belum pernah melihat Yuan Mai, jadi dia tentu saja tidak bisa menebaknya. Totalnya 81, 36 diantaranya adalah yang asli, dan 45 sisanya dipenjara oleh leluhurku dari keluarga Gu menggunakan metode memindahkan gunung. Gu Yue mengangkat kepalanya dengan wajah bangga. Ada banyak Yuan Mai di alam Hongmeng, tetapi sangat sulit untuk mengambilnya sendiri. Karena Yuan Mai sendiri lahir dan dibesarkan, ia tidak mati, dan lokasinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, Yuan Mai terkubur jauh di bawah tanah, sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Namun, leluhur mereka dari keluarga Gu memperoleh metode untuk menemukan denyut nadi, yang memungkinkan mereka memperoleh begitu banyak Yuan Mai. Melihat seluruh alam Hongmeng,
jumlah Yuanmai yang mereka miliki sama dengan jumlah semua kekuatan lainnya. 81, mustahil, bagaimana mungkin dibutuhkan begitu banyak Yuanmai agar Yuan Qi berubah menjadi kabut? Mata Yang Linbo membelalak. Ia mengira akan ada banyak Yuanmai, tetapi ia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Dan itu tidak benar. Dengan begitu banyak Yuanmai di satu tempat pada saat yang sama, ditambah dengan Juyuan Arai, Yuan Qi dapat berubah menjadi cairan. Namun, hanya disinilah Yuan Qi berubah menjadi kabut, yang jelas-jelas salah. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Apakah kau tahu apa pilar keluarga Guku? Gu Yue bertanya sambil tersenyum. Yuanmai, Yang Linbo menjawab tanpa sadar. Bagaimana kau tahu? Apakah ibumu memberitahumu? Mata Gu Yue membelalak. Kau harus tahu bahwa hanya para pemimpin teratas dari pasukan utama yang tahu tentang penjualan Yuanmai oleh keluarga Gu. Meskipun hasil Yuanmai tidak sedikit, tidak banyak yang tersisa setelah mereka menggunakannya sendiri. Bagian ini akan dijual ke pasukan lain dengan imbalan berbagai sumber daya. Yang Linbo datang ke Hongmeng untuk pertama kalinya dan benar-benar tahu tentang masalah ini, yang sedikit mengejutkannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yuer memberitahunya tentang masalah ini. Tidak, aku sudah menebaknya. Bagaimanapun, begitu banyak Yuanmai seharusnya bukan hanya Yuan Qi yang berubah menjadi kabut, jadi aku membuat tebakan ini. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Dengan begitu banyak Yuanmai yang diletakkan di tanah, Yuan Qi pasti telah berubah menjadi cairan, tetapi baru disinilah Yuan Qi berubah menjadi kabut, yang jelas aneh. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tidak banyak dari Yuanmai ini yang benar-benar berguna, dan sisanya semuanya digunakan untuk menghasilkan Yuanmai. Sepertinya kamu telah menerima ajaran yang benar. Gu Yue mengangguk dan berkata, kamu benar. Hanya ada 9 Yuanmai di tanah leluhur keluarga Gu kita yang menghasilkan Yuan Qi untuk dipraktikkan oleh murid-murid kita, dan 72 Yuanmai yang tersisa semuanya digunakan untuk menghasilkan Yuanmai. Yuan Qi yang terkandung dalam setetes Yuanmai sebanding dengan ratusan Yuan Shi kelas atas. Sebaiknya kamu mengambilnya saat kamu menerobos. Yuanmai ini dapat menukar kita dengan sumber daya yang cukup besar setiap tahun. Inilah sebabnya mengapa keluarga Gu tidak suka mengambil risiko, karena Yuanmai ini dapat terus-menerus memberi mereka Yuanmai. Ini mengarah pada tujuan mereka untuk pergi berlatih untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan tempur mereka, dan mereka tidak terlalu tertarik untuk menemukan berbagai sumber daya. Begitu mereka menghadapi bahaya, kebanyakan dari mereka akan fokus menyelamatkan nyawa mereka, dan jarang berjuang untuk hidup mereka. Hal ini juga menyebabkan keluarga Gu mereka kehilangan sedikit darah, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Inilah sebabnya Yang Zantian berkata demikian tentang mereka. Keluarga yang tidak memiliki kondisi yang unggul seperti itu. Semua yang mereka miliki saat ini diperjuangkan. Jadi anggota keluarga yang adalah pembunuh. Siapapun yang berani menantang mereka, mereka akan bertarung sampai mati. Tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu, karena jika Anda tidak kuat, orang lain akan berpikir Anda mudah diganggu. Banyak kekuatan hancur karena alasan ini. Begitukah? Yang Linbo sedikit iri pada ibunya. Dia mungkin adalah akhir dari banyak orang. Namun, ada pro dan kontra untuk ini. Kondisi yang terlalu menguntungkan juga akan melahirkan banyak orang yang takut mati, tetapi kondisi yang menguntungkan dapat melahirkan sejumlah besar master. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ngomong-ngomong, Anda datang pada waktu yang tepat. Gu Yue berkata, 3 hari lagi adalah hari ketika alam rahasia keluarga Gu saya akan dibuka. Anda dapat masuk dan mengalaminya. Namun, akan ada murid dari kekuatan lain yang memasukinya pada saat itu. Jika Anda ingin pergi, Anda harus berhati-hati. Meskipun alam rahasia ini ditempati oleh keluarga Gu-nya, tidak mungkin untuk menelannya sendirian. Meskipun ada banyak alam rahasia di alam Hongmeng, hanya ada beberapa yang tetap, dan fungsinya berbeda. Oleh karena itu, alam rahasia yang dikendalikan oleh kekuatan utama dibagi. Perbedaannya adalah siapapun yang menempati alam rahasia memiliki lebih banyak kuota. Karena alam rahasia ini tidak terbuka untuk banyak orang seperti yang Anda inginkan. Setelah bertahun-tahun berkembang, mereka telah menentukan bahwa alam rahasia yang berbeda memungkinkan jumlah orang dan tingkat kultivasi yang berbeda. Alam rahasia yang ditempati oleh keluarga Gu mereka dapat menampung 1000 orang pada saat yang sama, dan tingkat kultivasi mereka tidak boleh lebih tinggi dari urutan ke-7 Luotian.
Selain itu, alam rahasia keluarga mereka cukup istimewa. Bahkan jika keluarga Gu memiliki kuota terbanyak, itu tidak dapat sepenuhnya menjamin keselamatan Yang Linbo. Tetapi kesempatan itu langka. Jika dia masuk, dia dapat menghemat kerja keras selama bertahun-tahun. Apa itu alam rahasia? Yang Linbo sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang alam rahasia sebelumnya karena tidak ada tempat seperti itu di dunia surga dan manusia. Alam rahasia adalah ruang yang relatif independen. Ada banyak penyebab pembentukannya. Yang paling umum adalah dojo yang dibuka oleh makhluk perkasa purba. Gu Yue menjelaskan, karena kematian atau kepergian makhluk perkasa, dojo kehilangan kendali dan pemeliharaan dan secara bertahap menjadi alam rahasia. Di antara mereka, warisan dan harta adalah yang paling berharga. Tetapi yang paling istimewa dari semua alam rahasia adalah alam rahasia yang terbentuk secara alami, karena alam rahasia semacam ini sendiri memiliki fungsi khusus. Beberapa dapat meningkatkan umur, beberapa dapat sangat meningkatkan kultivasi, dan ada juga yang dapat meningkatkan bakat kultivasi, semua jenis aneh. Alam rahasia yang dikendalikan keluarga Guku terbentuk secara alami, dan fungsinya adalah untuk meningkatkan kultivasi. Namun, alam rahasia ini sedikit istimewa. Orang yang memasukinya akan melupakan semua yang terjadi di dalam setelah mereka keluar. Tetapi selama kamu bisa keluar hidup-hidup, kamu bisa meningkat ke alam yang lebih tinggi. Karena alasan inilah tidak ada satupun anggota keluarga Gu mereka yang tahu seperti apa situasi spesifik di dalam alam rahasia itu. Orang-orang di urutan kedua Luotian juga bisa menerobos saat mereka masuk. Yang Linbo berkata dengan tidak percaya. Jika mereka bisa menerobos alam utama dengan keterampilan mereka setelah keluar, pil terobosan 9 transformasi tampaknya tidak ada artinya. Tentu saja tidak mungkin. Alam rahasia ini hanya memungkinkan orang-orang di bawah urutan ke-7 alam Luotian untuk masuk, jadi yang tertinggi hanya bisa menerobos ke urutan ke-6 alam Luotian. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika benar-benar memiliki efek ini, maka jumlah master urutan pertama Luotian di seluruh dunia Hongmeng setidaknya akan meningkat 100 kali lipat. Selain itu, alam rahasia itu tidak maha kuasa, dan juga memiliki bahaya tertentu. Tingkat kematian di wilayah rahasia mereka mencapai 40%. Dengan kata lain, hanya sekitar 600 orang yang bisa keluar dari 1000 orang paling banyak, yang merupakan tingkat kematian yang sangat tinggi. Bagaimanapun, kesempatan itu langka, dan orang-orang yang masuk semuanya adalah elit dari berbagai faksi. Kematian satu orang adalah kehilangan yang besar. Masih ada batasan kultivasi. Yang Linbo sedikit terkejut. Bukankah ini ruang yang independen? Bukan karena kultivasinya dibatasi, tetapi setelah orang-orang di atas urutan ke-7 Luotian masuk, tidak ada yang bisa keluar. Selain itu, sifat khusus dari alam rahasia ini, sejauh ini tidak ada yang tahu alasannya. Gu Yue menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, pasukan utama telah mengirim para master di atas urutan ke-7 Luotian ke dalamnya, dan beberapa bahkan telah mengirim orang-orang dari urutan pertama Luotian ke dalamnya. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Mungkin itu kebetulan sekali atau 2 kali, tetapi setelah lebih dari 10 kali, tidak ada yang berani mengirim orang masuk. Bagaimanapun, setiap master di atas urutan ke-7 Luotian dibudidayakan oleh semua kekuatan, dan tidak ada yang bisa menanggung kerugian seperti itu. Bagaimana jika itu dicatat dalam kata-kata? Yang Linbo bertanya, alam rahasia ini dapat menghapus ingatan terkait, dan kata-kata tidak boleh dihapus. Selama kamu menuliskan apa yang telah kamu alami di atas kertas dan membawanya keluar, bukankah kamu akan mengetahui situasi di dalam? Tidak ada gunanya. Kami telah mencoba semua metode yang dapat kamu pikirkan. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah mencoba batu gambar, pengukur suara, dan bahkan metode perekaman kertas yang kamu sebutkan. Bahkan ada beberapa metode yang tidak dapat kamu bayangkan, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Jadi kami menduga pasti ada semacam aturan yang mencegah semua yang ada di dalam terekspos. Ini juga satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Batu gambar adalah kristal khusus yang dapat merekam gambar, dan pengukur suara merekam suara, tetapi selama dikeluarkan, gambar dan suara pada benda-benda ini akan terhapus. Termasuk teksnya, seolah-olah ada kekuatan khusus yang mencegah situasi di dalam bocor keluar. Seiring berjalannya waktu, mereka terbiasa dan tidak lagi bersikeras mencari tahu situasi di dalam. Bagaimanapun,
Selama alam rahasia ini dapat terus membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, itu sudah cukup. Apakah alam rahasia yang dikendalikan oleh kekuatan besar lainnya juga seperti ini? Yang Linbo menjadi tertarik. Alam rahasia ini mengingatkannya pada Pulau Cangwu. Meskipun Pulau Cangwu bukanlah alam rahasia, juga bukan ruang khusus, situasinya serupa, tetapi cara keberadaannya berbeda. Selain itu, alam rahasia dapat meningkatkan kultivasi. Ini adalah tempat yang bagus, dan dia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Bukan itu masalahnya. Meskipun ada bahaya di alam rahasia lainnya, mereka tidak akan menghapus ingatan, tetapi ada juga batasan jumlah orang dan kultivasi. Gu Yue sangat akrab dengan 8 alam rahasia karena dia pernah ke sana. Hanya alam rahasia di pihak mereka yang paling istimewa. Dan situasi di sana adalah bahwa ruangnya tidak cukup stabil. Orang yang melampaui urutan kelima Luotian akan menjadi goyah saat mereka masuk. Oleh karena itu, alam rahasia yang dikendalikan oleh 9 kekuatan utama hanya mengizinkan kultivator di bawah urutan kelima Luotian untuk masuk, dan jumlah orangnya juga antara 1000 hingga 1500. Namun, di luar alam rahasia yang dikendalikan oleh 9 kekuatan utama, ada cukup banyak alam rahasia yang mengizinkan orang di atas urutan kelima Luotian untuk masuk. Namun lokasi dan waktu alam rahasia tersebut tidak tetap. Umumnya, seseorang masuk secara kebetulan dan kemudian bangkit. Menurut legenda, keluarga Lin adalah kekuatan yang bangkit dengan mengandalkan alam rahasia. Saya mengerti. Yang Linbo mengangguk, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang alam rahasia. Sebenarnya, ada surga gua di atas alam rahasia. Dibandingkan dengan alam rahasia, surga gua lebih besar dan memiliki lebih banyak peluang. Tetapi surga gua menghubungkan berbagai dunia. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki surga gua di masa depan, Anda harus sangat berhati-hati. Gu Yue mengingatkan bahwa surga gua sebenarnya adalah produk dari promosi dunia, seperti dunia satu dimensi yang ditinggalkan Yang Linbo. Begitu promosi gagal, itu akan berubah menjadi surga gua. Dikatakan bahwa tanah hilang dibuka atas dasar surga gua, jadi semua alam memiliki jalan menuju tanah hilang. Dalam arti tertentu, tanah hilang adalah surga gua dengan pintu masuk tetap, tetapi terlalu berbahaya. Namun, tanah yang hilang adalah tempat terbaik bagi para murid inti dari 9 kekuatan utama untuk berlatih. Hanya di sana mereka dapat memberi mereka cukup sumber daya dan tekanan. Yang Linbo sekarang membawa perintah 9 alam penghancur surga. Di alam Hongmeng, mereka masih dapat menekan kekuatan-kekuatan utama. Begitu dia memasuki gua, situasinya bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Saya mengerti, Yang Linbo tidak membidik terlalu tinggi, dan semuanya akan dibahas setelah dia keluar dari alam rahasia. Ayo pergi, orang tuamu seharusnya menunggu dengan cemas. Gu Yue menepuk bahu Yang Linbo dan membawanya ke keluarga Gu. Keluarga Gu dibagi menjadi halaman dalam, halaman tengah, dan halaman luar. Halaman dalam adalah tempat keluarga Gu tinggal dan berlatih, dan halaman tengah dan halaman luar adalah tempat para murid berlatih dan tinggal. Tentu saja, konsentrasi vitalitas di 3 halaman itu sama sekali berbeda. Halaman dalam adalah yang tertinggi. Sepanjang jalan, Yang Linbo dapat dengan jelas merasakannya. Jika dia tidak salah, konsentrasi vitalitas di halaman luar adalah 10 kali lipat dari dunia luar, dan halaman tengah adalah 10 kali lipat dari halaman luar. Konsentrasi vitalitas di halaman dalam bahkan lebih mengerikan, lebih dari 100 kali lipat dari halaman tengah. Itu pasti bisa disebut tempat suci untuk berkultivasi. Wus! Saat Yang Linbo memasuki halaman dalam, 2 sosok muncul di depannya. Ayah, Ibu. Yang Linbo mengenali identitas keduanya sekilas. Itu Yang Longtu dan Gu Yuer. Anakku, cepatlah ke sini. Gu Yuer membuka tangannya. Dia sudah lama tidak bertemu Yang Linbo sejak terakhir kali mereka berpisah. Setelah memulihkan kultivasinya, dia datang ke alam Hongmeng bersama Yang Longtu. Bagaimanapun, dia pergi tiba-tiba tahun itu dan tinggal di alam Tianren begitu lama. Dia benar-benar merindukan orang tuanya dan merasa bersalah karenanya. Kali ini, dia datang ke sini untuk membuat Yang Longtu mengenali keluarganya dan mengakui kesalahannya. Ini, Yang Linbo sedikit malu, dengan begitu banyak orang yang menonton. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Yang Longtu, "Mengapa kamu memeluknya? Berapa usianya?" "Tidak peduli berapapun usianya, dia tetap anakku.
Apa kau keberatan? Gu Yuer melotot ke arah Yang Longtu. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jika bukan karenamu, apakah kita tidak akan bertemu selama bertahun-tahun? Beraninya aku hanya mengatakannya dengan santai. Kalian teruskan saja, teruskan saja. Yang Longtu sedikit malu dan segera mengirim pesan suara, Yuer, bagaimana kau bisa mengatakan ini kepadaku di depan begitu banyak orang? Apakah aku tidak punya muka? Wajah. Jika bukan karenamu, aku tidak akan melihat anakku selama bertahun-tahun. Apakah kau ingin aku menyelesaikan masalah ini denganmu lagi? Gu Yuer memutar matanya ke arahnya. Dia mengatakan bahwa dia akan datang menjemputnya dalam beberapa tahun, tetapi apa yang terjadi? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tetapi kau cemburu terlebih dahulu. Selain itu, mengapa kau cemburu? Dia adalah anakmu, oke. Ahem, Yang Longtu sedikit malu. Sayangnya, Yuer, kau tidak seperti ini sebelumnya. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Baru pada saat itulah Yang Linbo menemukan bahwa wajah Yang Longtu dipenuhi memar. Secara logika, dengan kultivasinya, ia seharusnya sudah pulih sejak lama. Mengapa masih ada memar? Baiklah, aku masih punya tungku ramuan yang belum disempurnakan, jadi aku pergi dulu. Yang Longtu sedikit malu dan lari setelah mengatakan itu. Ketika ia datang ke keluarga Gu kali ini, ayah mertua dan ibu mertuanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi saudara-saudaranya tidak setuju. Jadi, akhir-akhir ini mereka sering mencari alasan untuk beradu dengannya, dan ia tidak bisa benar-benar melawan, jadi ia hanya bisa bertahan secara pasif. Untuk membuat mereka tenang, ia sengaja tidak menghaluskan bekas luka di wajahnya, terus terang saja, hanya untuk menjual kesengsaraan. Cara ini benar-benar bagus, dan saudara-saudara iparnya malu untuk beradu dengannya lagi ketika mereka melihatnya. Hari ini, ia langsung lari keluar karena kegembiraan, yang mengarah ke tempat kejadian tadi. Dia tidak ingin putranya melihatnya dalam kekacauan seperti itu. Puff, Gu Yuer tertawa di tempat, Yang Longtu, kamu juga punya hari ini. Orang ini benar-benar tidak punya dasar sama sekali. Gu Yue tidak bisa menahan tawa. Dia juga berkontribusi banyak pada luka di wajahnya. Siapa yang mengira bahwa orang ini begitu berkulit tebal, dan dia sangat malu untuk mengambil tindakan bahkan dengan luka itu. Tetapi ini juga dapat menjelaskan mengapa orang ini mampu menculik saudara perempuannya sendiri. Dengan wajah yang begitu tebal, siapa yang bisa menolaknya? Kakak, kamu tidak boleh mengatakan itu tentangnya. Gu Yuer melotot ke arah Gu Yue. Hanya aku yang bisa menggertak lelakiku. Tidak ada orang lain yang bisa menahannya. Oke, pura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa, oke. Gu Yue dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyerah. Aku pasti berutang padamu di kehidupanku sebelumnya. Liner, ayolah, biarkan ibu memelukmu. Gu Yuer membuka lengannya lagi. Ya, kali ini Yang Linbo tidak menolak, dia berjalan mendekat dan memeluk Gu Yuer dalam pelukannya. Pada saat ini, dia lebih tinggi satu kepala dari Gu Yuer, merasakan napas di lengannya, hatinya sangat tenang. Itu seperti seorang pengembara yang telah berkeliaran di luar dan kembali ke rumah. Perasaan ini membuatnya terpesona. 3 hari kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa besar berhenti di luar lembah, dan banyak sekali sosok jatuh darinya. Yang Linbo berdiri di halaman dalam dan kebetulan melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam alam rahasia keluarga Gu. Liner, alam rahasia keluarga Gu akan segera dibuka, ayo kita pergi. Yang Longtu mengalihkan pandangannya dan berkata, dia menekan kultivasinya ke puncak urutan ke-8 Luotian hanya untuk menunggu hari ini. Meskipun alam rahasia memungkinkan orang-orang dari urutan ke-7 Luotian untuk masuk, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin rendah peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah pengalaman yang ditempa dengan darah sejak alam rahasia ditemukan. Oleh karena itu, alam rahasia keluarga Gu umumnya dimasuki oleh orang-orang dari urutan ke-9 dan ke-8 Luotian, dan jarang oleh orang-orang dari urutan ke-7 Luotian. Bahkan jika seseorang masuk, mereka semua adalah orang-orang yang tidak dapat menembus urutan ke-6 dari kekuatan utama dan yang masa hidupnya semakin dekat. Ada lebih banyak orang seperti Yang Longtu yang berada di puncak urutan ke-8 dan dapat menerobos kapan saja. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat menerobos 2 alam berturut-turut. Masuki urutan ke-6 Luotian. Dan dia melakukan ini untuk tujuan lain,
yaitu untuk melindungi Yang Linbo dengan lebih baik. Alam Hongmeng tidak seperti alam Tianren. Di sini, dia tidak berani membiarkan Yang Linbo bertarung sendirian. Melakukan ini sendiri juga dapat dianggap sebagai menebus hutang masa lalu. Kau juga ingin masuk? Yang Linbo sedikit terkejut. Keadaan ayahnya istimewa. Bahkan jika dia menggunakan Yin dan Yang Qi untuk menanamkan matanya, dia tidak dapat melihat detailnya. Awalnya, dia mengira Yang Longtu telah mencapai urutan ke-6 Luotian, tetapi siapa sangka bahwa dia masih di bawah urutan ke-7 Luotian. Kenapa? Kamu kecewa? Yang Longtu meliriknya dan berkata, kenapa aku tidak bisa masuk? Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia pasti tak terkalahkan di alam yang sama, dan orang-orang biasa dari urutan ke-5 Luotian dapat dibunuh tanpa kesalahan. Tidak mungkin, ciri utama Yang Longtu adalah tak terkalahkan. Bukan itu masalahnya, aku hanya merasa terkejut. Yang Linbo menjawab dengan jujur. Sebenarnya, dia tidak ingin memasuki alam rahasia bersama Yang Longtu. Yang Longtu seperti Daoye, keduanya sedikit menipu. Daoye baik-baik saja, meskipun dia suka menyombongkan diri, dia selalu bisa membenarkan dirinya sendiri pada akhirnya. Ayahnya benar-benar membuat orang terdiam. Dia takut jika sesuatu benar-benar terjadi, Yang Longtu akan meninggalkannya dan melarikan diri lagi. Dia sudah menjadi pelanggar kebiasaan. Aku melihat rasa jijik di matamu. Apakah kamu menjijikkan dengan ayahmu? Yang Longtu berkata dengan tidak senang. Ya. Yang Linbo berkata dengan sangat setuju. Kamu, apa yang kamu katakan? Yang Longtu mengira dia salah dengar. Aku hanya tidak menyukaimu. Yang Linbo mengulangi. Haha, Yang Longtu, kamu benar-benar gagal sebagai seorang ayah, bahkan putramu tidak mempercayaimu, haha. Gu Yuer tertawa terbahak-bahak, dia tahu Yang Longtu tidak bisa diandalkan, tetapi dia tidak menyangka putranya akan mengetahuinya. Kamu, Yang Longtu menunjuk Yang Linbo, bagaimana mungkin kamu memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang memberontak seperti itu? Baiklah, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih berdebat dengan seorang anak. Cepatlah, aku tidak akan pergi kali ini. Luoka Gu Yuer belum pulih sepenuhnya, dan dia belum menekan kultivasinya, jadi dia sekarang berada di urutan ke-7 Luotian, dan tidak ada bedanya apakah dia pergi ke alam rahasia atau tidak. Dan dia akhirnya kembali, dia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuanya. Di arena seni bela diri, 1000 orang telah tiba, di mana keluarga Gu sendiri menempati 300 tempat, dan 700 tempat sisanya ditempati oleh 7 kekuatan utama yang masing-masing memiliki 100 tempat. Sekte Buddha tidak berpartisipasi. Yang Linbo dan Yang Longtu berada di kamp keluarga Gu, memperhatikan kekuatan lain untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liner, sepertinya mereka ada di sini dengan niat buruk. Yang Longtu menemukan bahwa orang-orang yang dikirim oleh pasukan Sekte Dao, Zan, Lin, dan Wang sebagian besar adalah kultivasi urutan ke-8 Luotian, dan ada juga sekitar 100 orang di urutan ke-7, tetapi hampir tidak ada urutan ke-9. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena tingkat kelangsungan hidup urutan ke-7 yang memasuki alam rahasia hanya 20%, yaitu, hanya 2 dari 10 yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap kali alam rahasia keluarga Gu dibuka, orang-orang urutan ke-9 dan ke-8 yang dikirim oleh pasukan utama adalah yang paling banyak, dan hampir tidak ada urutan ke-7. Keluarga Gu, Tusan, Kota Dewa dan Iblis, dan keluarga Gu semuanya membuat pengaturan seperti itu. Sudah terlambat untuk mengubah orang sekarang. Mereka melakukan yang sebaliknya, jelas untuk berurusan dengan ayah dan anak mereka. Tepatnya, itu untuk berurusan dengan Yang Linbo. Dia tidak takut, tetapi dia takut tidak akan dapat mengurus Yang Linbo jika perkelahian benar-benar terjadi. Bagaimanapun, 2 tinju tidak dapat mengalahkan 4 tangan. Ketika musuh datang, jenderal akan menghentikannya, dan ketika air datang, bumi akan menutupinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang Linbo juga melihat niat mereka, tetapi jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus siap untuk dibunuh. Apakah kamu ingin aku memberitahu kamu untuk membawa makhluk jurang juga? Yang Longtu bertanya. Itulah yang dia katakan, dan dia mengerti alasannya, tetapi dia masih sedikit khawatir. Meskipun kekuatan makhluk jurang tidak terlalu bagus, mereka memiliki cukup pengalaman, dan dia bisa merasa lebih santai dengan Yang Linbo. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu situasi di alam rahasia keluarga Gu,
dan dia tidak berani bertindak gegabah. Baiklah, Yang Linbo memikirkannya dan mengangguk dan setuju. Dia tidak pernah memperjuangkan kuota makhluk jurang sebelumnya, lagi pula, mereka menempati kuota keluarga Gu. Meskipun keluarga Gu memiliki lebih banyak kuota, itu tidak cukup. Jika dia mengambil satu lagi, itu berarti satu berkurang untuk keluarga Gu. Dan alam rahasia ini hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Siapa yang ingin melewatkan kesempatan ini? Namun dalam situasi seperti ini sekarang, dia harus memikirkan dirinya sendiri. Selain itu, ingatan di alam rahasia tidak dapat diambil, jadi tidak perlu khawatir makhluk asing itu akan terekspos. Baiklah, setelah Yang Longtu selesai berbicara, dia berjalan menuju para tetua keluarga Gu. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, seorang anggota keluarga Gu pergi dengan wajah muram. "Tuan, aku tahu kamu tidak akan melupakanku." Sesaat kemudian, makhluk jurang berlari mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Tidak ada alam rahasia di tanah hilang. Meskipun ada banyak harta, itu tidak berguna bagi mereka. Sebaliknya, memburu orang yang datang untuk berlatih adalah cara utama mereka untuk berkembang. Karena melahap satu orang saja sudah cukup untuk menyamai bulan-bulan latihan keras mereka, dia tidak menghargai sumber daya di alam rahasia. Namun, dia bisa makan banyak di sana. Setelah kita masuk, jika kita tidak bersama, kamu harus menemukannya sesegera mungkin. Apakah kamu mendengarku? Yang Longtu menatap makhluk jurang itu dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu memerintahku?" Sebelum makhluk jurang itu selesai berbicara, Yang Linbo memukul kepalanya. "Dia adalah ayahku." "Jadi dia adalah ayah dari Tuan? Aku sangat menyesal, Ayah, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugasnya." Makhluk jurang itu buru-buru mengungkapkan sikapnya. "Sial, ayahmu luar biasa, percaya atau tidak, aku akan menyelinap menyerangnya di sana." Bagaimanapun, setelah keluar, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. "Liner, apakah makhluk ini benar-benar makhluk jurang?" Yang Longtu terkejut melihat bahwa makhluk-makhluk jurang tidak memiliki batas bawah. Sejauh yang dia tahu, makhluk-makhluk jurang terlahir jahat dan berspesialisasi dalam memburu orang-orang yang sedang berlatih di tanah yang hilang. Tingkat kematian orang-orang yang pergi ke tanah yang hilang untuk berlatih mencapai 80%, dan 50% dari mereka adalah mahakarya makhluk-makhluk jurang. Dia juga mendengar bahwa makhluk-makhluk jurang tidak suka membunuh para pembudidaya secara langsung setelah menangkap mereka. Sebaliknya, mereka suka menyiksa mereka dengan tidak manusiawi terlebih dahulu dan kemudian melahapnya. Spesies yang begitu brutal berubah begitu cepat dan tidak memiliki integritas moral. Itu benar-benar membuka mata. Itu mengingatkannya pada seekor guguk yang dibesarkannya ketika dia masih kecil. Tidak, orang ini mungkin bahkan tidak sebaik guguk. Ini adalah makhluk jurang yang sebenarnya. Yang Linbo sudah terbiasa dengan perilaku makhluk jurang. Makhluk ini adalah makhluk yang tidak mau ambil pusing. Jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka akan bertarung. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan menjadi pengecut. Dalam kamus mereka, tidak ada yang namanya muka. Baiklah, Yang Longtu merasa bahwa dia telah belajar banyak. Ras ini benar-benar makhluk yang aneh. Tidak ada kata-kata untuk saat ini. Setengah jam kemudian, 9 tetua dari keluarga purba terbang ke udara dan menawarkan 9 token pada saat yang sama. Di bawah kendali 9 tetua, 9 token itu terletak di dada mereka, dengan sinar cahaya berwarna-warni bermekaran di atasnya. Kemudian, sinar cahaya berwarna-warni itu terhubung bersama untuk membentuk tirai cahaya 9 sisi yang menyelimuti semua orang. Dengan kilatan cahaya, satu demi satu sosok manusia berubah menjadi aliran cahaya dan bangkit dari tanah, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Yang Linbo dan yang lainnya hanya merasa bahwa pemandangan di depan mereka terdistorsi, dan ketika pulih, mereka telah tiba di ruang khusus. Apakah ini alam rahasia? Yang Linbo melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah tempat yang sangat sunyi, dikelilingi oleh keheningan. Dan di bawah kaki mereka ada sebuah kotak besar, dengan rune khusus yang berkedip di atasnya, secara bertahap kembali menjadi abu-abu. Tidak, ini adalah tempat yang dibuka oleh para leluhur keluarga Gu, dan pintu masuk ke alam rahasia ditempatkan di sini untuk mencegah orang lain memiliki motif tersembunyi. Yang Longtu menjelaskan bahwa alam rahasia tidak dapat dimasuki secara langsung melalui susunan teleportasi, dan hanya dapat dimasuki oleh diri sendiri.
Hal yang sama berlaku untuk alam rahasia keluarga Yang. Keuntungan melakukannya adalah bahwa pintu masuk ke alam rahasia disembunyikan. Ini tidak hanya dapat mencegah orang lain untuk tidak patuh dan mengambil lebih dari yang seharusnya, tetapi juga memastikan bahwa status mereka sendiri tidak terpengaruh. Karena begitu kekuatan utama bergabung untuk menyerang, tidak ada kekuatan yang dapat melawan. Tetapi selama pintu masuk ke alam rahasia ada di tangan mereka sendiri, maka orang lain akan takut untuk bertindak gegabah. Saat itu, keluarga Lin pertama kali menemukan keberadaan alam rahasia yang dikendalikan oleh 9 kekuatan utama generasi sebelumnya, dan kemudian mereka berani mengambil tindakan. Kalau tidak, kekuatan lain tidak akan membiarkan mereka melakukan ini, karena hanya ada 9 alam rahasia tetap di alam Hongmeng, dan kehilangan satu adalah kerugian besar. Saya mengerti. Yang Linbo mengangguk, mengungkapkan pemahamannya tentang tindakan mereka. Jika itu dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu fondasi kekuatan utama, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Pada saat ini, alun-alun di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian tanah di sekitarnya mulai berkumpul di kepala mereka, dan sesaat kemudian, sebuah gerbang yang seluruhnya terbuat dari tanah muncul di depan semua orang. Pola misterius dan aneh muncul di gerbang ini, yang membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Hal yang paling mencolok adalah mata besar yang terbuat dari tanah yang terletak di tengah gerbang. Mata ini tampaknya memiliki kehidupan, memindai semua orang di gerbang. Tiba-tiba, tatapan mata itu melihat Yang Linbo, dan matanya tiba-tiba melebar. Saat berikutnya mata itu mundur, dan gerbang itu juga terbuka dengan keras. Bersambung.